Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang diciptakan. Bila Allah menciptakan kosmos sebagai unsur-unsur yang bersumber dari Allah, yang diciptakan oleh Allah, maka kemudian manusia adalah mikrokosmos, bagian dari unsur-unsur alam tersebut. Misalnya ada air, ada api, ada tanah, dan ada udara. Keempat unsur itu ada di dalam diri manusia. Artinya manusia merupakan mikrokosmos, bagian dari kosmos-kosmos yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Semua makhluk-makhluk Allah diciptakan dari tiada, dari adam menjadi maujud, dari ketiadaan menjadi ada. Namun demikian, wujud manusia, wujud alam itu bersifat hawadis, bersifat sementara, bersifat fana, bersifat punah, tidak ada yang kekal. Dengan demikian, pada kesempatan ini ada baiknya kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Takdir adalah milik Allah. Namun demikian, manusia diberikan keleluasaan untuk memilih, untuk berikhtiar, melakukan gerak langkah tertentu, melakukan dinamika tertentu, berpikir, bersikap, bergerak, melakukan sesuatu hal yang baik tentunya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Satu sifat yang melekat kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita kemudian dianjurkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Ma yusabu ala fi'lihi. Dan sebaliknya, wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan kita akan mendapatkan azab dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan takdir, manusia harus dan wajib beriman terhadap takdir Allah. Manusia setelah melakukan banyak hal dengan kekuatan rasionalitas, dengan kekuatan logika, dan dengan kekuatan rasa, kekuatan kalbu yang manusia miliki, namun manusia sangat terbatas. Takdir ada di tangan Allah, kudrah, kekuasaan ada di tangan Allah, iradah ada di tangan Allah. Manusia hanya memiliki porsi-porsi tertentu atas kehendak dan atas kekuasaan Allah. Disebutkan di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Rizki itu datangnya dari Allah. Rizki bersumber dari Allah. Tergantung kepada manusia, apakah manusia menjadikannya sebagai sesuatu yang haram atau sebagai sesuatu yang halal. Misalnya
makanan yang secara substansial itu halal, tapi kemudian makanan itu kita peroleh dengan cara-cara yang tidak baik, maka makanan itu menjadi haram. Barang-barang yang ada di sekitar kita yang kita inginkan untuk dimiliki, sebenarnya hakikat barang-barang tersebut adalah halal. Namun demikian kita memperoleh makanan-makanan itu dengan cara yang tidak halal. Artinya rezeki yang semestinya kita miliki menjadi halal ternyata menjadi haram karena proses yang kita lakukan dengan cara yang tidak baik. Segala sesuatu termasuk rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian manusia diberi keleluasaan apakah manusia memperolehnya dan memanfaatkannya dengan cara-cara yang baik, atau manusia melakukannya, menyikapinya dengan cara-cara yang tidak baik. Perlu ditegaskan bahwa kita adalah makhluk yang sangat terbatas, yang sangat limited, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa rezeki dari Allah, kita yakin bahwa kematian dari Allah, kita yakin kehidupan dari Allah. Allah meniupkan ruh kepada fisik agar kemudian kita menjadi sosok, menjadi manusia yang berarti, memiliki dua potensi yang sangat kuat, yaitu potensi logika. Dengan logika kita lakukan rasionalisasi yang kuat, dan kita memiliki potensi kalbu. Dengan kalbu kita mempertajam kekuatan hati nurani kita. Yakinlah bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa apabila datang ajal terhadap seseorang, tidak ada seorang pun, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada seorang pun yang mampu mengakhirkan, memperlambat walaupun sesaat, dan sebaliknya tidak ada juga orang yang mampu memajukannya walaupun sesaat. Artinya dari ayat ini ditegaskan bahwa segala sesuatunya termasuk kematian, kehidupan, rezeki, dan segala hal yang melekatkan kepada kita sebagai mikrokosmos, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, bagian dari kosmos-kosmos yang ada, ditegaskan bahwa semuanya atas dasar kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu hal yang perlu kita lakukan, bagaimana kita menyikapinya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kutub-kutub Allah, kita beriman kepada rasul-rasul Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita beriman kepada hari akhir. Dan lebih spesifik pada kesempatan ini dipertegas bahwa kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.